Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Viva Kurniati, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang adjektif, di mana saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Zahra Munakodarina, Himatul Ulia, dan Halimatus Sa'diyah. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi teman-teman di sini pasti nggak asing lagi kan sama yang namanya adjektif. Nah, benar banget. Jadi adjektif itu kata sifat. Nah, kata sifat ini digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan sifat seperti kualitas, keadaan, watak, dan sebagainya, atau bisa juga untuk membatasi kata ganti pronoun ataupun noun yang masih umum. Jadi kata sifat atau adjektif ini bukan singular ataupun plural, bahkan akhiran s nggak pernah ditambahin pada kata sifat atau adjektif ini. Kayak contoh beberapa adjektif kayak big, long, delicious, young, dan yang lainnya. Di sini adjektif biasanya digunakan sebelum noun ataupun di awal kalimat. Jadi gunanya adjektif di sini untuk menjelaskan si noun ataupun pronoun. Nah, adjektif juga bisa diletakkan setelah linking verb. Linking verb itu apa aja? Kayak be, seem, taste, look, or feel. Nah, dimana apabila ada kalimat yang kemasukan linking verb, maka kata keterangannya menjadi kata sifat atau adjektif itu sendiri. Jadi di sini ada contoh adjektif dalam suatu kalimat. Contoh yang pertama adalah a big city. Big-nya sebagai adjektif untuk menjelaskan si noun. Noun-nya adalah city. Lalu yang kedua ada someone special. Nah, special ini merupakan suatu adjektif. Lalu yang ketiga adalah your bag is expensive. Nah, di sini sudah jelas bahwa kata expensive merupakan suatu adjektif. Selanjutnya adalah mengenal kata sifat adjektif dengan imbuhan ly yang akan dijelaskan oleh Mbak Himatul Ulia. Selanjutnya yaitu adjektif dengan imbuhan ly. Umumnya, sebuah kata yang berakhiran ly dalam bahasa Inggris adalah adverb atau kata keterangan. Namun ada beberapa kata yang berakhiran ly yang bukan merupakan adverb melainkan adjektif. Contoh, the student handed in her weekly journal last week. Perbedaan antara adverb atau kata keterangan dengan adjektif atau kata sifat pada kata-kata yang berimbuhan ly adalah posisi kata tersebut. Adjektif hanya menjelaskan noun atau pronoun, jadi adjektif boleh di depan noun atau pronoun. Namun, adverb tidak boleh di depan noun atau pronoun karena adverb menjelaskan adjektif, verb, dan another verb, bukan menjelaskan noun. Berikut beberapa contoh adjektif dengan imbuhan ly yang umum atau sering digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu costly, early, friendly, kindly, likely, lively, lonely, manly, daily, hourly, monthly, nightly, quarterly, weekly, yearly, lovely, northerly, easterly, southerly, dan westerly. Adjektif predikat. Adjektif phrase merupakan kumpulan kata-kata yang menggambarkan sebuah subjek atau objek di dalam kalimat. Sebuah adjektif dapat diletakkan di bagian awal, tengah, maupun akhir kalimat. Bisa digunakan sebelum atau sesudah subjek atau objek. Posisinya mungkin sebelum atau setelah noun, sebagai atributif untuk membentuk noun phrase, atau setelah linking verb sebagai predikatif. Contoh 1. Extremely happy, grassy brown, beautifully painted. Penggunaan adjektif phrase ada dua bentuk, yaitu atributif dan predikatif. Secara sederhana, atributif bisa dikatakan sebagai adjektif yang belum dimodifikasi. Contohnya,
I like very dark chocolate. Aku suka sekali coklat. The beautifully carved frames are priceless. Sedangkan predikatif umumnya sebagai adjektif yang terletak setelah kata kerja yang dimodifikasi. Contohnya, this milk smells rotten. Selanjutnya, adjektif yang berakhiran ed dan ing. Jadi, yang dimaksud dengan adjektif yang berakhiran ed dan ing ini awalnya berasal dari kata kerja yang berakhiran ed dan ing dan bisa diartikan menjadi kata sifat atau kata adjektif. Adapun contohnya yaitu kata cleaner dan cleaning yang berasal dari kata to clean. Nah, adapun kata adjektif ini disebut dengan verbal adjective. Adapun kata yang berakhiran ed ini bisa diartikan sesuatu yang berawalan di, dan kata yang berakhiran ing diartikan dengan berawalan me. Kita lanjut ke contoh. Ada the woman cleans the car. Cleans di sini menjadi kata kerja. Yang kedua ada the cleaning woman worked on the car. The cleaning ini berasal dari kata kerja yang berakhiran in. Jadi bersifat kata sifat, bukan kata kerja lagi. Yang ketiga ada the woman put cleaned car back in the carriage. Di sini cleaned-nya menjadi adjektif karena kata kerja yang ketambahan ed. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.